Kita lanjut ke topik perbincangan kita lainnya untuk Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Ini terkait dengan informasi bahwa ada turis Malaysia yang dideportasi karena membuat keributan di Labuan Bajo. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, pagi ini pendengar kami sudah bersama dengan Jaya Mahendra SHMH, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Labuan Bajo. Pak Jaya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Desi dan Baik, para pendengar RRI sekalian. baik Pak Jaya. Selamat pagi, salam sehat Pak Jaya. Selamat pagi, salam sehat, Bu. Pak Jaya, kami dengar informasi baru sekilas ini yang terkait dengan turis Malaysia yang dideportasi karena membuat keributan di Labuan Bajo. Benar begitu Pak Jaya ya? Iya, betul banget itu, Bu Iya. Desi. Sangat Tapi betul ini alasannya informasinya. memang hanya karena membuat keributan di Labuan Bajo atau selengkapnya seperti apa sih Pak informasinya ini? Oke, baik. Dapat kami jelaskan bahwa tugas peran fungsi keimigrasian itu kan eh, ada 4. Ada fungsi pelayanan, penegakan hukum, pengawasan negara, serta fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, di dalam peraturan keimigrasian pun ada beberapa hal terkait wajib yang harus dilakukan oleh warga negara asing pada saat di Indonesia. Nah, berdasarkan ketentuan kami di pasal 75 Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa pejabat imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindak administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang salah satunya itu mengganggu ketertiban umum. Begitu, Bu Desi. Oke, ya. Ketertiban umum yang seperti apa begitu? Kekacauan yang dibuat ini seperti apa Pak Jaya? Oke, jadi informasi ini tentu kami berterima kasih kepada masyarakat karena masyarakat sangat kooperatif ya dalam hal penanganan dan menunjukkan bagaimana Labuan Bajo ini harus kondusif. Sehingga pada saat ditemukannya ada warga negara asing yang pada saat itu dilaporkan membuat sesuatu keributan, mulai mengumpat kata-kata tidak pantas bagi warga negara Indonesia tentunya, kemudian mereka juga tidak memperhatikan keselamatan bagi dirinya dan orang lain, tentunya ini akan membuat ketidaknyamanan bagi para pihak. Sehingga kita lebih baik mencegah hal ini menjadi lebih luas. Makanya kami harus mengambil tindakan tegas dan terukur kepada yang bersangkutan. Kita lakukan pemeriksaan dan memang ditemukan dari apa yang tersampaikan Halo. segala sesuatu perbuatan tersebut. Begitu. Oke, Pak Jaya, ini kejadiannya tepatnya di mana Pak Jaya? Yang terinformasikan ini ada 2. Jadi dari laporan rekan-rekan ini dari para pemilik dive center di bawah itu di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di PT Scuba Blue Marlin dengan Scuba Republik kalau tidak salah. Oke. Jadi mereka mungkin para wisatawan lainnya pun juga merasa tidak nyaman, sehingga mereka dalam kesempatan pertama segera melaporkan kepada imigrasi. Iya, Pak Jaya, ini kejadian pertama di Labuan Bajo atau sudah ada beberapa kali WNA yang melakukan keributan kemudian dideportasi oleh pihak imigrasi? Dalam tahun 2024 ini yang pertama, Oke. tetapi sebelumnya itu memang ada. Namun pada saat yang pertama itu secara bersama-sama kita dengan Polres dan pihak keluarga dari si warga negara asing ini, mereka dengan sukarela untuk segera meninggalkan wilayah Labuan Bajo pada saat itu. Jadi kesempatan pertama pun mereka segera meninggalkan wilayah Labuan Bajo di tahun yang lalu. Tapi kalau untuk di tahun 2024 ini yang pertama. Oke, ya. Jadi tadi disampaikan juga bahwa ada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan ya kepada pihak imigrasi. Jadi untuk prosesnya ini warga masyarakat bisa langsung melaporkan jika mengetahui ada tindakan-tindakan yang dianggap ini dibuat keributannya oleh WNA begitu yang ada di Labuan Bajo begitu Pak Jaya. Ya, baik. Jadi tentunya kita juga harus melihat segala sesuatunya ini secara objektif ya, general. Jadi tidak dari sudut pandang satu sisi, tetapi kita harus melihat secara komprehensif supaya
masyarakat asing pun yang datang ke sini juga merasa nyaman. Jadi tidak sedikit-sedikit mereka akan dikenai takut akan ancaman itu. Oke. Jadi kita harus melihat betul-betul secara komprehensif apakah yang dilakukan oleh warga negara asing ini memang murni dari pribadi atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi sebab akibatnya atau pemicu yang mungkin bisa jadi ditimbulkan oleh warga kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar melihat bahwa kita memberikan keadaan baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing itu, sehingga wisatawan yang datang ke sini juga merasa bahwa oh ya saya nyaman di Labuan Bajo. Jadi tidak serta-merta kita harus melakukan hal seperti itu, tapi kita harus melakukan tindakannya tegas tapi terukur, begitu Bu Desi. Oke. Ya, dalam undang-undang yang berlaku di negara kita, pasal mana yang kemudian dilanggar sehingga ini bisa kemudian dideportasi begitu oleh imigrasi, agar ini menjadi pemahaman masyarakat secara umum ya, agar tadi seperti yang Pak Jaya bilang tidak semua yang dianggap secara subjektif ini merugikan, tetapi ada dasar hukumnya begitu Pak. Definisinya atau selengkapnya Pak Jaya boleh disampaikan agar masyarakat juga ikut paham Pak. Oke, baik. Jadi di dalam undang-undang keimigrasian itu tentunya bahwa warga negara asing yang memiliki dampak positif yang dapat diterima oleh Indonesia, dan kita benar-benar menerapkan selective policy, artinya bahwa masyarakat asing atau warga negara asing yang memiliki manfaat bagi negara Indonesia. Tentunya di dalam pasal 75 tersebut memang secara jelas dinyatakan bahwa di situ ada beberapa ketentuan ya, tentunya kaitannya dengan mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan. Kami juga bisa tentunya berkolaborasi dengan instansi lainnya, terutama dari aparat penegak hukum di sini. Kalaupun mereka mendapatkan adanya warga negara asing yang kategori melanggar peraturan perundang-undangan dari instansi terkait, itu dapat menyampaikan kepada kita. Nah, kalau di dalam undang-undang keimigrasian sendiri itu ada batasannya. Jadi ada tindakan pelanggaran keimigrasian, ada tindakan pidana keimigrasian. Kalau tindakan pidana keimigrasian tentunya ini hal yang berkaitan dengan misalkan ada penyalahgunaan izin tinggal. Ada pemalsuan dokumen yang dipakai oleh orang asing untuk mendapatkan izin tinggal, atau bahkan di situ ada sampai yang terberatnya adalah penyelundupan dan perdagangan orang, Bu Desi. Jadi kalau untuk ketertiban umum ini tentunya yang berlaku secara umum ya di masyarakat, kaedah-kaedah, etika-etika yang berlaku di masyarakat. Tentunya masyarakat yang dapat memberikan pilihan itu pada saat ini sudah berlangsung gitu. Mungkin ada beberapa adat istiadat di daerah itu hal yang dilakukan itu lumrah. Tetapi ada beberapa daerah yang tidak membenarkan hal itu terjadi. Jadi ini yang tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat yang kami sampaikan tadi. Ada penilaian-penilaian dari masyarakat yang mengkategorikan bahwa ini termasuk dalam ketertiban umum. Tentunya kami berharap dari masyarakat maupun instansi terkait bisa bersama-sama kita mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing ini supaya tidak melakukan hal yang dapat merugikan dampak akibatnya itu kepada masyarakat di Labuan Bajo ini. Baik ya, kita harapkan bersama ya agar semua ini akan berjalan kondusif begitu. Artinya masyarakat tidak memandang secara subjektif, nanti dilaporkan saja sehingga bisa diolah informasinya oleh pihak keimigrasian begitu Pak Jaya ya. Baik, betul Bu Desi. Yang perlu kita ingat juga bahwa kita tetap harus menjaga kenyamanan warga negara asing di sini, karena kita tidak bisa mengeneralisir bahwa satu tindakan ini akan dilakukan oleh warga negara asing lainnya begitu Pak Jaya ya. Iya, betul. Baik Pak Jaya, silakan. Baik, yang kami lakukan kemarin itu sebenarnya ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa imigrasi hadir, imigrasi ada, dan tentunya memberikan efek jerah dan presiden bagi masyarakat asing atau warga negara asing yang ingin melakukan hal-hal yang di luar norma. Mereka akan berpikir bahwa imigrasi itu dapat melakukan tindakan administratif berupa deportasi. Tentunya pada saat mereka sudah kami deportasi, kami akan memasukkan mereka ke dalam daftar penanggalan. Artinya mereka tidak dapat masuk ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Baik. Artinya kalaupun mereka sangat menginginkan datang ke Indonesia dengan kondisi harus menahan 6 bulan itu, tentunya mereka akan merasa rugi, dan itu pun dapat kita perpanjang beberapa kali, begitu Bu. Oke, ya, jadi ini jadi peringatan juga ya bagi semua pihak begitu. Imigrasi hadir dan melakukan fungsi hukumnya yang ada di Labuan Bajo begitu ya Pak ya.
Ya, Baik. betul Ibu. Terima kasih Pak Jaya untuk waktunya bersama dengan RRI pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima Semangat baru di bulan kasih. yang baru Pak ya. Siap, terima kasih Bu Selamat Desi. pagi, terima kasih.